Halo sahabat Kancil, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Disti dari program Kata Kancilku. Sahabat Kancil, apakah familiar dengan istilah hustle culture atau budaya yang serba terburu-buru ataupun menuntut kita untuk bekerja dengan keras? Yang mana hal ini terkadang memicu masalah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kita perlu mempelajari teknik-teknik untuk bisa menghidupi kehidupan dengan lebih rileks dan lebih nyaman, terutama untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Saya sudah bersama ahlinya, yaitu psikolog Adisti Fatimah Sugoto. Halo Mbak Adisti. Halo Mbak Disti, hai sahabat Kancil, kita ketemu lagi di acara Kata Kancilku. Iya, sahabat Kancil, Mbak Adisti adalah seorang ibu dari 2 anak yang merupakan psikolog anak dan remaja. Beliau juga merupakan Bahflower Practitioner. Sebagai seorang practitioner, beliau dapat membantu klien yang membutuhkan pemulihan emosi melalui Bahflower Remedies. Sahabat Kancil, untuk mendukung kesehatan mental yang lebih baik, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan mindfulness atau mindful living. Nah, Mbak Adisti, apakah bisa menjelaskan kepada sahabat Kancil apa itu mindful living? Oke, tadi kan sudah disebutkan tentang apa fenomena yang terjadi saat ini di mana kita begitu sibuk, kita sangat terburu-buru, rasanya sehari-hari itu banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan. Sehingga rentan kita tidak berada di saat ini, detik ini, here and now. Kalau bahasa Indonesianya di sini kini. Jadi mindfulness living adalah bagaimana kita memiliki awareness, kesadaran penuh mengenai apa yang ada di saat ini, detik ini, di sini. Tapi kita juga perlu melakukannya secara terus-menerus, berarti sustainable, berkesinambungan. Jadi mindfulness nggak bisa cuman detik ini saya mindful terus 5 menit lagi ya sudah lupakan gitu. Jadi memang perlu berkesinambungan. Selain itu, dengan mindful living kita juga perlu sadar akan intensi kita. Apa sih yang melatar belakangi kita melakukan sesuatu? Apa intensi sesungguhnya dari diri kita? Nah, sekarang kalau tentang mindful living ini sangat penting untuk kita bisa hadir sepenuhnya di momen yang saat ini. Emang kenapa? Kenapa itu penting? Emang selama ini kita nggak ada di present moment, itu kan seringkali jadi pertanyaan. Coba deh sahabat Kancil renungkan, pernah nggak sih kita kepikiran terus yang ada di masa lalu? Kayak gagal move on atau kita menyesal. Coba aku kayak kenapa aku lakuin gini, harusnya aku gini, harusnya aku gitu. Sehingga bikin kita merasa sedih, penuh penyesalan, atau mungkin jadi gangguan depresi. Rasanya kita stuck di masa lalu. Atau kita terlalu sibuk memikirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Otak kita heboh, bikin berbagai skenario yang ada, dan biasanya skenario terburuk tuh yang muncul. Betul. What if this happen? What if that happen? Nanti kalau gini gimana? Kalau gini kan bisa gini, terus kan nanti jadi gini, terus jadi gitu. Akhirnya jadi masalah kecemasan. Atau bikin kita jadi nggak bisa tenang, nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita bisa kembali ke saat ini, coba deh tanya apakah hal yang ditakutkan itu terjadi nggak juga gitu. Jadi memang mindful living atau mindfulness itu penting sekali kita terapkan di keseharian kita. Oke, nah ini harus kita highlight banget ya bahwa mindful living ini ternyata diperlukan banget dalam kehidupan kita sehari-hari untuk juga mencegah kita dari perasaan anxious atau cemas atau mungkin rasa bersalah atas apa yang telah terjadi di masa lalu seperti itu. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga, mindful ini berarti kita hidup dalam masa kini dan sekarang. Seperti itu ya Mbak ya. Di sini kini. Di sini dan kini. Nah, sahabat Kancil dan Mbak Disti juga ya, saya itu sudah banyak nih baca-baca artikel bahwa mindful living ini memiliki banyak manfaat. Seperti yang tadi sebenarnya sudah dikatakan juga sama Mbak Disti bahwa itu penting ya. Nah, bagaimana ya Mbak mindful living ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi kesehatan individu terutama ya secara psikologis tentunya. Oke.
kita coba bergerak dari bagaimana jika tidak mindfulness. Ya. Pernah nggak sih ngalamin susah tidur karena stres mikirin besok ada sesuatu yang penting, atau kita dalam masalah yang sangat besar kita cemas nggak bisa tidur, atau dalam situasi stressful akhirnya karena nggak bisa tidur terus tensi naik, marah-marah, uring-uringan, atau kecemasan yang berlebih gitu, akhirnya nggak bisa, gimana bisa fokus kalau kita lagi cemas. Betul. Otak kita udah terlalu penuh dengan pikiran what if gini, what if gitu, sehingga untuk apa yang ada di hadapan kita udah nggak ada kemampuan untuk mengolah informasi yang ada di depan sini nih. Jadi memang kaitannya psikis dan fisik ini sangat erat. Begitu kita merasa tidak stabil, tidak nyaman secara psikis, kita tidak mindful, rentan berdampak ke faktor fisik. Ya kayak tadi gangguan tidur, pasti akan ada efek ke fisik. Tekanan darah yang tidak stabil, atau mungkin nanti menjadi ada masalah hipertensi, dan masalah-masalah lainnya. Jadi memang dengan kita melatih, membiasakan diri untuk mindfulness, kita akan melatih diri kita untuk be at the present moment. Hidup pasti adalah masalah-masalah yang bikin stres gitu kan, nggak mungkin mulus kayak jalan tol. Cuman butuh ya untuk stres ya Mbak. Gitu, at some point stres juga dibutuhkan. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi semua tantangan yang ada di dalam hidup, baik itu hal yang baik maupun yang nggak enak, ya juga hidup ya. Betul. Gitu, dengan mindfulness. Gitu. Karena memang dengan kita melatih mindfulness, efeknya apa, dampaknya apa secara psikologis di aspek psikis, kita bisa lebih tenang, kita bisa mengelola apapun yang ada. Istilah sekarang tuh lebih zen, gitu kan. Atau dampak ke kesehatan, kita bisa punya kesehatan fisik yang lebih baik, tekanan darah mungkin lebih terkontrol, terhindar dari masalah gangguan tidur, terhindar dari kecemasan, depresi dan sebagainya. Karena kita berada dalam momen di sini kini. Di sini dan kini itu selalu ditekankan. Nah, berarti kan ini mindfulness ini sebagai guardian atau penjaga kita jadinya ya. Karena kalau hidup itu pasti ya memang penuh dengan tantangan gitu ya. Dan at some point butuh tantangan atau butuh stres gitu ya. Kalau gitu, apakah sebenarnya mindfulness ini juga berhubungan dengan kebahagiaan seseorang? Karena kan tadi dengan menjalani mindful living, kita jadi lebih bisa mengatur diri, menjaga diri gitu. Pasti kan sahabat kancil juga merasa, oke, ini berhubungan gak nih dengan kebahagiaan? Mungkin Mbak Adisti bisa menjelaskan. Berhubungan tapi tidak direct. Gimana tuh Mbak? Jangan berharap dengan saya melakukan mindfulness, mindful living, simsalabim saya akan bahagia. Ada prosesnya ya Mbak ya? Ada prosesnya, karena kembali lagi, yang kita hadapi di dalam hidup tidak selalu 100% bahagia. Ada momen-momen yang kita persepsikan tidak nyaman, ada momen yang kita persepsikan, oh ini saya merasa sedih, saya merasa marah, saya kecewa dan sebagainya. Oke, misalnya saya punya masalah, terus saya mindfulness, kok saya nggak langsung happy gitu. Nah jadi sebenarnya apakah mindfulness bisa membawa kita merasa lebih bahagia? Not directly, tapi dari mindfulness ini kan kita sadar dengan kondisi kita, apa yang kita rasakan saat itu. Oh saya sadar saya merasa marah. Awareness itu di titik itu, ketika kita menyadari saya merasa marah, itu bantu kita untuk kemarahan nggak membabi buta, nggak meledak-ledak. Oke, saya sadar saya marah. Di badan rasanya apa sih? Oh ini rasanya kayak mau meledak. Jantung saya berdegup kencang. Atau misalnya tangan saya berkeringat, saya meremas, tangan saya meremas. Atau di sini rahang saya mengencang. Kemarahan itu juga terasa di fisik. Lalu apa yang ada di pikiran saya? Oh, biasanya kalimat-kalimat yang penuh agresivitas gitu, yang muncul di saat kita marah. Aware dengan apa yang dirasakan saat ini, at that present moment.
Tapi ketika kita aware dengan situasi itu kan nggak langsung simsalabim saya bahagia. Betul. Gitu. Nah, ketika saya aware dengan kondisi saya, ya saat ini saya marah. Saya sadar bahwa saya marah. Kita bisa tanya lebih lanjut. Lalu apa yang mau kita lakukan sekarang? Oke, rasanya nggak nyaman. Nggak nyamannya gimana? Panas, rasanya mau meledak. Oke, apa yang bisa dilakukan? Oh, nafas. Oh, mungkin saatnya saya atur nafas. Sehingga nafas yang tadinya pendek-pendek jadi bisa lebih tenang. Tensi yang tadinya tinggi bisa lebih stabil. Atau apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan diri dan sebagainya. Jadi dengan melatih mindful living bukan berarti kita terhindar dari kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Ya enggak juga. Tapi kita punya tools bagaimana menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan. Oke, wah ini menarik sekali. Terima kasih banyak penjelasannya Mbak Adisti. Ada lagi nggak kira-kira contoh konkret lainnya bagaimana kita bisa menerapkan mindful living? Tadi sebenarnya udah dijelasin sedikit-sedikit gitu ya, dengan menyadari apa sih yang terjadi pada diri kita gitu ya, intensinya apa, lalu langkah yang akan dilakukan apa gitu ya. Nah mungkin bisa diterangkan lebih lanjut nih Mbak, teknik-teknik mindful living yang lainnya kepada sahabat kancil. Oke. Seringkali ada salah persepsi bahwa mindful living artinya saya meditasi. Jadi saya harus mengkhususkan waktu untuk berada di ruangan hening lalu saya meditasi. Yes, mindfulness bisa dilatih dengan meditasi, tapi itu bukan satu-satunya cara. Justru kita perlu melatih mindfulness di keseharian kita. Caranya gimana? Misal nih, saya suka kopi. Jadi cara saya melatih mindfulness saya untuk be at this present moment adalah saat saya ngopi. Jadi saya hirup aromanya, aroma kopinya. Oh, aroma kopinya seperti ini. Ketika saya minum, saya merasakan rasa kopi itu di lidah tuh seperti apa. Oh, karakter kopinya bold. Low acidity. Rasanya gimana sih ketika si kopi hangat ini menyentuh lidah? Langsung bayangin ngopi kan? Masuk aromanya tercium. Gitu. Kemudian saat saya menelan kopi itu, rasanya di tenggorokan seperti apa? Atau ketika saya pegang cup kopi yang hangat, rasanya di kulit seperti apa? Gitu. Atau ketika saya menyeruput kopi, ada suaranya enggak ya? Gitu. Ketika saya pas mau ngopi ya pasti ngeliat juga dong kopinya. Ini warna kopinya seperti apa? Oh, ada buih-buih di sampingnya. Jadi kita bisa melatih mindfulness melalui keseharian kita. Tidak perlu kita mengubah lifestyle kita, mulai aja dari hal-hal yang kecil-kecil dulu yang bisa dilakukan. Oke, ternyata justru dari simple things ya Mbak, kita nggak perlu benar-benar meluangkan waktu yang banyak untuk mempelajari teknik tertentu gitu ya, tapi mulai dengan kegiatan yang simple things yang ada di keseharian kita dan sepertinya menggunakan indera kita sendiri ya Mbak ya. Memang kita akan lebih baik kalau kita punya waktu untuk meditasi dan sebagainya. Tapi dengan fenomena yang ada saat ini di mana kita semua selalu sibuk. Rasanya untuk meluangkan waktu 15 menit aja, aduh kok kayaknya agenda saya padat banget gitu. Jadi ya udah kita manfaatkan aja dari apa yang ada. Itu kondisi ideal akan baik jika dipenuhi. Tapi kalau nggak bisa mencapai kondisi ideal itu, ya udah manfaatkan apa yang ada, kita latih dari apa yang ada di hadapan kita. Jadi sebenarnya sangat fleksibel untuk memanfaatkan resources yang ada di sekitar kita. Wah, terima kasih banyak Mbak Adisti untuk penjelasannya. Tadi sahabat kancil, Mbak Adisti sudah membantu kita untuk mengetahui salah satu metode atau gaya hidup mindful yang bisa membantu kita menjaga kesehatan mental kita. Di sini dan kini dengan cara mengetahui, menyadari apa yang terjadi di sekitar kita, intensi diri kita, apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Itu adalah beberapa tips yang tadi sudah disampaikan Mbak Adisti. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk sahabat kancil di rumah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode Kata Kancilku. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sampai ketemu di episode lainnya. Bye!